Hai kawan-kawan. Tahukah Anda apa itu nutrisi makanan? Nutrisi adalah satu pemakanan yang berkhasiat dan seimbang untuk tubuh badan. Nutrisi juga amat penting dalam perkembangan dan tumbesaran badan seseorang. Jika badan kita kekurangan atau tidak mendapat nutrisi, kita mudah mendapat penyakit seperti demam, lesu dan cepat penat, dan pening kepala. Oleh itu, kita mestilah mengambil nutrisi makanan yang secukupnya agar badan kita lebih cergas dan bertenaga. Apakah peranan dan tindak balas nutrisi terhadap fisiologi tubuh badan seseorang? Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan. Yaitu nutrisi memberikan bahan bakar dan bahan bangunan untuk pertumbuhan sel dan jaringan tubuh. Zat gizi seperti protein, vitamin, dan mineral sangat penting untuk pembentukan tulang, otot, dan organ. Yang kedua adalah energi dan metabolisme. Seperti karbohidrat, lemak, dan protein adalah sumber utama tenaga untuk tubuh. Bagi metabolisme pula, ia membantu proses pemecahan dan penggunaan nutrisi untuk menghasilkan tenaga dan menjaga fungsi tubuh. Yang ketiga adalah fungsi otak dan saraf. Nutrisi seperti asid lemak omega 3, vitamin B, dan mineral seperti zat besi sangat penting untuk fungsi otak dan saraf. Gizi yang cukup mendukung pembentukan neurotransmitter dan menjaga keseimbangan kimia dalam otak. Yang keempat adalah fungsi untuk jantung dan saluran darah. Diet yang sehat dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dengan mempengaruhi kadar kolesterol, tekanan darah, dan peradangan. Asid lemak omega 3 dari ikan dan serat dari buah-buahan dan sayuran pula dapat mendukung kesehatan jantung. Yang kelima adalah berfungsi untuk sistem imunisasi tubuh badan. Nutrisi seperti vitamin C, vitamin D, zinc, dan selenium mendukung fungsi sistem imunisasi tubuh badan. Kekurangan gizi dapat melemahkan sistem imunisasi tubuh badan dan meningkatkan risiko infeksi atau jangkitan. Yang enam adalah fungsi pencernaan. Serat dari makanan membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mencegah masalah seperti sembelit. Mikroorganisme dalam usus yaitu mikrobiota pula memerlukan nutrisi tertentu untuk menjaga keseimbangan yang baik. Kepentingan nutrisi yang ketujuh pula adalah kepada homeostasis. Kefungsian nutrisi berlaku dalam membantu menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH dalam tubuh. Mineral seperti natrium, kalium, dan kalsium pula sangat penting untuk fungsi sel dan cairan tubuh. Fungsi nutrisi terhadap fisiologi tubuh badan manusia yang terakhir adalah reproduksi atau pembiakan. Nutrisi sangat penting bagi mendukung kesehatan reproduksi dan perkembangan janin selama kehamilan. Asid folat, zat besi, dan kalsium adalah contoh nutrisi yang penting dan sangat baik untuk dikonsumsi oleh ibu selama tempoh kehamilan. Nutrisi terbahagi kepada dua bahagian makanan yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Mari kita belajar bersama-sama dengan lebih mendalam berkaitan dua bahagian makanan ini. Yang pertama, apa itu makronutrisi? Makronutrisi adalah nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan dalam jumlah yang besar untuk memberikan tenaga dan membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh badan. Terdapat tiga jenis makronutrisi utama. Yang pertama adalah karbohidrat. Ia merupakan sumber yang paling besar dan utama dalam menghasil dan membekalkan tenaga kepada tubuh badan. Contoh sumber dari karbohidrat adalah seperti beras, roti, pasta, buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan lain yang mengandung pati dan gula. Yang kedua adalah protein. Protein berfungsi dalam membina dan membaiki tisu-tisu tubuh badan termasuk membaiki otot, kulit dan organ dalaman. Contoh sumber dari protein pula adalah seperti daging, ikan, telur, produk susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang kedua adalah lemak. Berfungsi dalam menyediakan tenaga tambahan atau cadangan, membantu dalam proses penyerapan vitamin dan berperanan penting dalam pembentukan struktur sel. Contoh sumber dari lemak pula adalah seperti minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, ikan berlemak, dan daging tanpa lemak. Seterusnya, apa pula itu mikronutrisi? Mikronutrisi adalah nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan dalam jumlah yang kecil, namun sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh badan dan fungsi dalaman tubuh. Terdapat dua jenis mikronutrisi utama. Yang pertama adalah vitamin. Vitamin memainkan peranan penting dalam membantu proses metabolik dan menjaga kesehatan sel-sel tubuh badan. Contoh sumber dari vitamin adalah seperti vitamin C, diperolehi dari buah-buahan dan sayur-sayuran, vitamin A, pula diperolehi dari lobak merah dan sayur bayam,
akhir sekali vitamin D, yang diperolehi dari lemak ikan dan sinar matahari. Mikronutrisi yang kedua adalah mineral. Mineral menyokong dalam pelbagai fungsi tubuh badan, seperti pembentukan tulang, pengucupan otot dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh badan. Contoh sumber mineral adalah seperti kalsium, yang diperolehi daripada produk susu, dan sayur-sayuran hijau. Zat besi pula dapat diperolehi daripada daging merah, dan kacang-kacangan. Akhir sekali, zinc, boleh diperolehi daripada daging dan biji-bijian. Makronutrisi dan mikronutrisi, masing-masing mempunyai peranan dan kepentingan tersendiri dalam menjaga kesehatan tubuh badan dan mencegah pelbagai penyakit. Diet yang seimbang haruslah dilakukan, dengan mengkonsumsi kedua-dua komponen ini dengan jumlah yang tepat dan betul, supaya dapat membekalkan keperluan gizi pada tubuh badan secara optimal. Peringatan: kekurangan atau kelebihan mengambil makronutrisi dan mikronutrisi ini, akan memberi kesan yang buruk pada kesehatan tubuh badan, dan akan mengganggu fungsi tubuh. Maka, ambillah pada kadar yang secukupnya.